Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Bobby, ini kita ada ketemu lagi, ini cowok lagi. Ya masa cowok lagi, kan cewek gitu loh sekali-sekali. Gak pernah, tapi kan belum. Gantian. Masa cowok terus cewek terus kan enggak gitu. Ya sudah dikenalin aja. Iya ya. Jadi ini ada Ko Anton di sini ya. Karena lebih tua dari aku, panggilnya Ko Anton. Halo Ko Anton. Halo. Nah, kami manggilnya itu kalau pendengar kami ya di podcast ini namanya Sobat Boci, Bobby and Grace, Sobat Boci, istilah nama pendengar itu. Nah, Ko Anton bisa perkenalkan diri dulu, kerjaannya, statusnya gimana begitu. Bukan status KTP ya, status maksudnya kerjaan bagian apa dan apa gitu. Oke, perkenalkan Sobat Bocil, saya Anton. Saya bekerja di bidang percetaan ke arah kayak bikin buku gambar, macam-macam sih. Kayak bikin memo, kayak gitu sih. Oke. Berarti ini lebih ke desain ya? Ke bagian desainnya? Iya, lebih ke arah. Iya. Sudah berapa lama menggeluti di dunia perdesainan ini lah? Sudah 10 tahunan lebih sih. Jadi sebelum saya di percetaan ini, saya pernah bekerja di awalnya itu di desain kayak fashion gitu. Oh, fashion. Oke, desain. Kayak bikin motif baju apa gitu. Terus yang kedua di karpet buat koridor, bukan karpet yang di lantai-lantai ini ya. Di koridor hotel gitu. Oke. Juga. Yang terakhir ya di sini. Paling lama sih kayak gitu. Oke, dipercetakan. Nah, berarti lumayan lama ya Bobby ya, 10 tahun ya. Iya, enggak bosan apa 10 tahun di situ kerja desain grafis. Bosen sih kerja sini kan ya gitu-gitu aja kayak gitu sih. Cuma pernah ditawari teman saya kerja di sekolahan Little Sun itu ya. Itu bagian apa, Ko Anton? Punya kontrakan tuh. Jadi pertimbangan juga sih mau pindah, ragu-ragu juga gitu loh. Gitu sih. Jadi karena sudah nyaman akhirnya mau pindah itu jadi agak banyak pertimbangan gitu ya. Iya, benernya nyaman, cuma pas masalah pandemi itu digoncang ya, kan banyak karyawan keluar gitu. Ya pas sejak pandemi itu ya keluar dari zona nyaman juga sih. Jadi istilahnya kan banyak pegawai yang keluar gitu. Soalnya mungkin nggak mau di serologi, akhirnya keluar separuh, karyawannya dikit sana. Terus akhirnya kita disuruh minta bantu, soalnya kekurangan pegawai kan. Kayak gitu. Terus akhirnya admin, saya sama yang lainnya itu kayak mandor lainnya itu juga mandor gitu. Jadi serabutan di bawah. Jadi gak karuan sih. Jadi sebelumnya sesuai job desk, misalnya saya desain ya desain, ya anak bawah ya anak bawah. Ya sekarang serabutan gitu sih. Sampai sekarang mungkin gara-gara pandemi kapan hari itu. Jadi sistemnya agak gak karuan. Oke, baik. Karena pandemi akhirnya banyak layover, akhirnya jumlah berkurang, jumlah karyawan berkurang, jumlah pegawai berkurang, akhirnya harus kayak merangkap begitu ya beberapa posisi begitu ya. Serabutan akhirnya. Iya, jadi itu sih bikin gak betah. Soalnya kan kita kan sudah desainer kan, di tempat kantoran kan ada AC-nya. Sedangkan di turun ke bawah itu, di buru-buru itu panas udaranya. Tapi kita diajari juga keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kayak hal baru, misalnya ngapalagi apa gitu. Ya sempat dimarahin bosnya, soalnya kan sebelumnya kerja desainer terus kita ngepegawai kan dari nol lagi. Sebelumnya kan nggak pernah gitu. Benar. Akhirnya banyak dimarahi sama bos sih. Itu sering dimarahi, tapi sekarang sih sudah tahu. Ya berat sih awal-awal itu. Bobby mau tanya apa nih sama Ko Anton? Ko atau Om panggilnya nih? Oh ya bingung ya, aku aja lah, biar rasa muda. Panggil aja. Oh ya, panggil Ko aja.
Oh ya, tadi kan kerja nggak nyaman ya. Itu sempat Iya. Ko Anton sempat cari-cari pekerjaan lain juga nggak? Ya siapa tahu kan karena nggak nyaman, mikir oh mungkin bisa dapat kerjaan lebih bagus gitu. Oh iya, sempet kayak gitu. Jadi pas keadaan nggak nyaman itu sempet cari-cari. Banyak pertimbangan juga. Terus ada teman-teman bilang sama pas CG saya juga bilang, kamu yakin gak mau keluar? Soalnya kan sekarang banyak orang nahan cari pegawai. Soalnya kan pandemi gini kan efisiensi. Belum tentu tempat lain seenak yang sekarang ini. Maksudnya gajinya kan tetap itu pandemi. Kayak gitu. Gak dipotong kayak gitu sih. Itu yang pertimbangan juga dari sana. Oke, oke. Oh ya, berarti itu sih. Ko Anton itu aku mau tanya dulu. Kan ini kayaknya Sobat Boci ada yang nggak tahu Cigi. Cigi itu apa sih Cigi? Itu connect group. Jadi di Masarin itu ada yang namanya komunitas JG connect group itu. Jadi tiap hari ada yang hari Selasa, ada yang hari Jumat gitu. Jadi kita kumpul-kumpul bersama kayak sharing-sharing, saling menguatkan gitu sih. Oh ya, berarti Ya, komunitas rohani ya singkatnya gitu ya. iya komunitas rohani kayak ada kita saling menguatkan, jadi kita nggak merasa sendiri. Ada teman-teman yang menguatkan kita, terus mau sharing ada teman bisa bantu juga. Terus ada pemimpin namanya fasilitator juga bisa bantu doa atau bantu kasih saran gitu sih. Oke, oke. Bobby ada mau tanya lagi ya? Oh ya, masih banyak. Sudah, silakan tanya-tanya. Sekarang kan sudah itu katanya Pak Jokowi sekarang sudah jadi endemi, sekarang bukan pandemi lagi. Itu berarti kan harusnya sudah mulai katanya usaha-usaha bangkit. Nah di tempatnya Ko Anton mulai nggak sih kerasa ada bangkit gitu di percetakan? Ini masih sepi ya, jadi mungkin sektor tertentu aja mungkin yang bangkit. Tapi dampaknya kerasa masih sekarang ya. Jadi masih sepi, cuma nggak tahu nih bosnya tambah barang terus ya, walaupun sepi. Jadi saya kurang paham juga bosnya gimana itu. Mau efisiensi mungkin ya. Jadi misalnya ada dulu mesinnya banyak pegawai, sekarang mau diganti mesin satu, cuma pegawainya dikit, cuma yang mungkin jagai mesinnya itu kayak gitu sih. Jadi di arah efisiensi, itu pengurangan pegawainya dikit, tapi kerjanya itu mesinnya itu lebih banyak gitu, maksudnya. Mungkin maksudnya bosnya gitu sih, mau menambah barang terus supaya efisiensi. Ini Kuanton, kan ini ngomong tentang, kita bicara tentang bidangnya Kuanton nih. Tadi sedikit backgroundnya Kuanton lah, cerita bagaimana melewati pandemi dan seterusnya. Sekarang kalau ngomong tentang desain grafis, nah ini aku mau tahu nih dari sisi pandangnya Kuanton yang sudah 10 tahun di desain grafis. Cara dapat inspirasi gimana sih? Apalagi sekarang itu kan kita tahu yang namanya AI ya. Kita tahu yang namanya AI. Tadi Kuanton sempat bilang tadi digantikan oleh mesin begitu. Cara sederhananya orang digantikan oleh mesin. Nah sekarang kita lebih digantikan oleh yang namanya AI gitu ya. Termasuk salah satunya yang mungkin Kuanton tahu adalah tentang desain. Jadi AI itu bisa mengambil data dan bagaimana begitu. Nah Kuanton pernah kepikiran enggak gitu gimana caranya bukan melawan tapi bagaimana caranya bisa bersaing dan caranya bisa menunjukkan kualitas seorang desainer grafis yang bagus gitu sehingga orang masih belirik gitu dibandingkan sama ngambil yang AI begitu aja. Kan saya pernah juga nyoba ya AI itu yang logo-logo itu apa ya, kadang kurang berapa memuaskan mungkin ya bagi saya ya. Jadi istilahnya nggak tahu nih kedepannya mungkin bisa lebih keren lagi. Cuma ya itu jam terbang juga ya. Kita pertamanya mungkin awal-awalnya menurut kita bagus dalam ilmu kita saat itu. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu saya gambar apa gitu menurut saya bagus. Tapi setelah 10 tahun sekarang saya lihat desain saya dulu kok gini ya gitu. Kadang kayak gitu. Jadi itu pengaruh jam terbang ya. Jadi pengalaman kita terus bertambah sesuai dengan kita sering latihan dan sering lihat referensi. Misalnya
kita desain grafis itu ya, jadi ya tidak brosur atau di mana, atau lihat referensi sekarang perkembangannya ke arah mana. Sekarang kan ke arah simple ya mungkin ya, kayak logo atau apa gitu. Jadi kalau dulu kan rumit logo, sekarang kan lebih simple. Jadi kita juga mengikuti perkembangannya ke arah mana sekarang itu desain. Jadi tiap tahun itu kadang beda-beda sih. Misalnya tahun lalu senengannya gini, tapi sekarang beda lagi kayak gitu sih. Jadi kita harus juga mengikuti perkembangan zaman juga kayak gitu. Dan juga upgrade skill kita juga. Istilahnya kayak Photoshop apa itu cuma barang kayak gitu. Cuma alat buat bantu kita. Cuma yang inspirasi tetap dari kita sendiri. Kalau desain kan custom. Jadi itu kan seni. Seni itu beda sama kayak matematika atau gimana, kan itu kan ada programnya khusus akhirnya ketemu hasilnya. Sedangkan kalau seni kan itu abstrak. Jadi misalnya si A suka ini tapi si B belum tentu. Jadi kita itu kan seni kan susah dinilai kayak gimana, abstrak kan itu kayak gitu. Jadi istilahnya kita sama klien itu nyesuaikan diri gimana klien ini sukanya gimana gitu sih. Jadi kalau IA itu belum tentu bisa menjawab kebutuhannya si klien secara spesifik. Jadi desainer tetap dibutuhkan kalau saya lihat ya. Karena pada dasarnya kalau aku tangkap tadi dari Ko Anton, AI ini belum bisa terlalu personalize sekali begitu ya. Seperti Iya, manusia. custom. Misalnya kayak di Canva atau apa kan sudah ada template-nya. Itu mungkin menjawab kebutuhan cuma belum secara spesifik. Oke, menarik. Nah tadi pesan yang aku tangkap tadi menarik ya, tentang Ko Anton bahas tentang bagaimana terus belajar, ngikutin perkembangan zaman, ngikutin trennya, Ya, juga ngelatih skill, ya. ngupgrade skill juga. Karena tadi pembahasan Ko Anton, aku ada 2 pertanyaan nih. Satu bagi ya satu-satu sama Bobby ya. Ya sudah, bagi aja satu-satu. Iya, bagi satu-satu. Nanti aku dulu ya. Tadi Ko Anton bahas 10 tahun lalu melihat gambar, oh ini bagus, habis itu jelek. Nah, bagaimana cara menilai bagus tidaknya? Kan ini selera sebenarnya, subjektif kan. Kalau seni apalagi. Iya. Begitu. Nah, itu bagaimana ada apa ya? Ada patokan khusus atau ada apanya? Ada pakemnya kalau bahasa Jawa ya. Untuk melihat ini bagus atau tidaknya begitu. Kan karena subjektif soalnya. Kalau menurut saya ini abstrak sih ya. Sebuah nilai seni itu ya, misalnya kayak di pameran itu ya. Ini kok gambarnya, karena dari kita kadang ngeluh, ini kok gambarnya kok gini gitu loh. Kurang apa yang menarik. Tapi orang lain tuh beda anggapnya gitu sih. Jadi apa yang kita pandang menurut kita bagus belum tentu orang lain. Jadi itu abstrak sih ya. Terus kalau misalnya kayak upgrade kita sendiri, upgrade diri, akhirnya kita tahu ini kok menurut kita kurang ya. Jadi ada feeling juga dari kita sendiri. Saling seiring berkembangnya skill kita apa gitu, kita tahu akhirnya. Misalnya ini kurang gini, kurang ini, kok rasanya ini kok gak cocok ya warna ini gitu ya. Jadi ada rule-nya juga. Kayak makanan itu ya, rule-nya kan kita nggak boleh pakai warna biru, nggak boleh pakai warna apa gitu kan, kesannya gimana. Itu juga ada rule-nya juga sih. Sebelum ke Bobby tahan sebentar dulu ya. Ya, kamu dulu lah. Iya sudah, oke. Jadi jangan sewot lah. Waktu kita bahas-bahas ini Sobat Boci sebelumnya, itu Ko Anton pernah cerita ke aku ya tentang bagaimana belajar pengalamannya dulu belajar campuran warna. Oh iya. Itu bisa diceritakan nggak? Ya ampun, itu di kuliah itu diajari tertentu aja ya. Kalau di kuliah kan saya pernah kuliah di Ubaya juga ya. Itu juga diajari campuran warna. Cumanya ya itu terbatas itu. Maksudnya apa ya, kalau di kuliah itu cara teori aja ya mungkin ya. Kalau maksudnya diajari warna ya nyampur-nyampur gini, terus ya wis menurut kita bagus ya udah. Tapi di dunia kerja itu beda loh ternyata. Saya baru tahu awal-awal ya. Saya kira itu kalau desainnya bagus saja itu cukup gitu. Ternyata enggak, warna juga pengaruh. Jadi istilahnya saya pernah dibilangi bosnya, kalau misalnya gambar kamu bagus tapi warna kamu jelek campurannya, itu hasilnya jadi kurang bagus dilihat, kurang enak gitu. Tapi kalau misalnya desain kamu kurang begitu bagus tapi warna kamu bagus pencampurannya, itu nanti jadinya ketolong atau lebih bagus kayak gitu.
Saya juga belajar dari sana. Terus mengolah warna itu gak gampang juga itu. Dulu saya kerja di dunia kain gitu ya. Jadi istilahnya ada warna yang timbul aja yang warna gelap kayak gitu. Jadi tidak semua warnanya itu kayak ngejreng. Jadi ada warna yang timbul buat absennya, ada yang tenggelam, yang soft, terus juga ada perpaduan warna itu yang pastinya gimana. Itu awal-awal itu ternyata susah bagi saya sih. Dan nggak ketemu feelingnya kayak gimana. Sempet dimarahin bosnya, ini gimana kamu kerja kayak gini. Istilahnya dikata-katain nggak enak juga. Awal kerja ya sampai saya sedih. Akhirnya sesuai berapa bulan saya adaptasi di sana, akhirnya mulai bisa mengolah warna yang bagus kayak gimana gitu. Dan akhirnya saya mau keluar itu ditahan sama bosnya. Ya, gitu. Iya, itu sebuah Sudah jadi penasihatnya sana ya. Misalnya ada apa-apa, ayo ini gimana warnanya udah oke atau enggak? Gitu ya terakhir sih. keren itu benar-benar Dari awalnya perubahan, iya dibutuhkan, betul. akhirnya Sampai begitu ya. iya itu ternyata apa ya, main feeling warna itu gak bisa kita secara teori ya, itu kayak istilahnya main feeling itu saya baru tahu sih. Walaupun kita ada gambar pantun warna ya, ada bukunya itu mahal, ada sampai 1 jutaan. Itu juga ya nolong dikit ya, cuma feeling ya itu ya, main feeling akhirnya ketemu, oh ini bagusnya gimana gitu. Itu saya pelajari, secara teori itu gak bisa. Sampai berapa bulan sampai musim, ini gimana ya? Sampai di depan komputer sampai bingung, ini bagusnya gimana ya warnanya. Ternyata nggak mudah itu. Saya sempat meremehkan sih. Keren. Dari aku segitu dulu deh, ke Bobby deh. Oh iya, kok Anton ini aku bingung kan ada temennya Chris juga nih. Itu kan dia juga desain begitu. Nah tiba-tiba ini cerita beneran ya. Tiba-tiba dia mau bikinin logonya kita di podcast. Terus akhirnya dipatok harga sekian gitu. Nah kita bingung. Loh kok tiba-tiba segitu? Nah itu cara matok harga kalau desainer, kalau Anton kan udah lama. Itu gimana sih matok harganya? Itu saya matok harganya biasanya tanya-tanya temen dulu ya, awal dulu. Jadi teman saya jam terbangnya yang lama dari saya tanya-tanya, ini standarnya dipatok berapa. Jadi saya sendiri nggak tanya satu orang ya, beberapa orang. Itu cara saya, nggak tahu orang lain ya. Mungkin ada hitung-hitungannya juga. Maksudnya kalau yang profesional itu hitung-hitungannya itu jamnya berapa. Misalnya 1 jam dihitung berapa gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih tanya ke referensi teman-teman, maksudnya ini standarnya logonya berapa, terus kalau dimahalin laku atau enggak. Kalau menurut saya gitu ya, kayak gitu, standarnya gimana. Terus akhirnya saya bentuk logo, maksudnya yang sesuai gimana, nanti revisinya berapa kali, terus dapat alternatif berapa kali, itu saya juga perhitungkan kayak gitu, ya cocoknya gimana. Oh iya, Itu sih. berarti ada hitung-hitungannya berarti ya. Sama Ya, perbandingan ada begitu. pasar juga. Misalnya kalau sini, banyak orang protes gini kok mahal kayak gini. Ya, akhirnya kita ya juga sih evaluasi. Maksudnya, ini maksudnya diapakan ya supaya lebih menarik. Misalnya saya tambah bonus apa atau harganya di diskon atau gimana. Terserah sih kayak gitu. Bobby masih mau tanya lagi? Oh ya itu ada lagi. Nah kalau teman-teman tapi kan ini nggak tahu ya, Bobby cuma tahu dari Chris. Kan namanya kalau kerjaan gitu kan persaingan ya. Masa ada yang mau ngasih tahu harganya berapa? Kan rugi dia dong. Ada yang ngasih tahu sih kalau sudah deket. Maksudnya ini berapa ya kok kamu? Oh ini aja gitu. Nggak bisa deket ya. Kalau misalnya saingan ya mungkin susah ya kasih tahu ya, takut titik apa. Kadang kita kolaborasi. Maksudnya ini kayak apa ya, saya nggak bisa ya kayak gini ya. Terus akhirnya ini kamu mau udah kayak gitu. Dia juga sama. Maksudnya ini desain saya serahkan kamu. Misalnya dia jagonya di desain kayak gambar real orang-orang gitu, tapi secara logo dia bisa, akhirnya dilempar ke saya. Terus saya juga sama, misalnya kurangnya di sini, akhirnya ya sini kamu mau kayak gitu. Terus kita bikin menarik, misalnya sistem fee juga.
misalnya barang saya laku, misalnya jasa saya laku, kamu yang tawarin, saya kasih berapa persen gitu. Jadi dia semangat juga cari-cari kayak gitu sih. Berarti memang kolaborasi memang diperlukan ya. Sekarang sih banyak kan kolaborasi ya, kayak sekarang kita nggak bisa kerja sendiri, jadi kolaborasi. Kayak ini baru sama teman saya kan jago di marketingnya. Nah, dia ada referensi banyak. Terus akhirnya cocok dengan saya, akhirnya dia ini desainnya tak anukan kamu ya, terus kayak gitu. Benar butuh itu. Jadi cari yang Iya. bisa diajak kolaborasi. Kalau yang mau saingan ya sudah lah. Tapi mau kolaborasi ayo. Jadi kelemahannya kita ditutupi orang lain, terus kelebihannya kita ya dapat orang saling menguntungkan juga ya. Pertanyaan pamungkas lah ya. Bukan pertanyaan. Ini penutup pamungkas banget. Penutupnya sebelum nanti aku kasih minta Ko Anton untuk nge-share promosi kontak dan promosi diri gitu ya. Kalau Ko Anton sebagai yang sudah lama begitu ya di desain grafis di dunia seni, aku bisa bilang itu di seni digital begitu ya. Misalnya nih bagi sobat Boci yang pingin mau masuk ke dunia desain ini, bagi orang yang mau masuk, mau belajar begitu. Nah, kira-kira dari Ko Anton tips triknya apa sih? Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya kita awal kerja ingin di dunia desain, kalau saya sendiri ya dalam pengalaman saya itu gak apa-apa misalnya gaji saya dikit, kemarin saya ambil ilmu sebanyak mungkin. Jadi saya belajar sebanyak mungkin. Nanti setelah perkembangannya itu, nanti salary itu mengikuti. Misalnya kita kerja di tempat lain, kita kan banyak orang kan lihat portfolio kita gitu. Misalnya kalau portfolio bagus kan orang lain suka, akhirnya mau tahu dengan harga tinggi. Jadi menurut saya sih gak apa-apa misalnya kita cari pengalaman yang banyak, setelah itu nanti salary mengikuti kalau menurut saya kayak gitu. Dan juga kita upgrade skill baru terus kayak gitu. Tiap anu kan perkembangan dunia desain kan berkembang terus gitu, gak tetap maksudnya tiap tahun beda-beda. Maksudnya misalnya tema ini terus tahun depan apa itu ada kok, kita nanti kerasa maksudnya ini trennya ini desainnya gini kerasa kok kita, oh ini orang ini suka kayak gini sekarang misalnya, oh ini zaman ini sudah jadul desainnya, maksudnya kita bisa kerasa maksudnya oh ini desainnya kurang fresh, kurang baru kayak gitu ya menurut saya. Oke, jadi ada 3 hal ya. Pertama itu cari ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua itu tadi upgrade skill yang untuk terus belajar untuk mengikuti perkembangan. Sama ketiga tadi yang menarik banget karena ngomong tentang seni, ngomong tentang sesuatu yang abstrak tadi kata Ko Anton, itu tentang bagaimana kayak feeling ini kita nyocokin sama kebutuhan pasar gitu ya. Kita nyocokin feeling kita gitu. Iya, itu kan desain itu main feeling ya gitu ya. Mungkin ada patokannya juga kayak gitu. Misalnya warna makanan nggak boleh warna biru, nggak boleh warna ungu atau apa. Main feeling juga ya. Kita kerasa maksudnya ini bagus atau enggak kita kerasa oh ini gambarnya berat sebelah kan ada itu. Oh ini kurang pas kayak misalnya kayak ini kok sepi ya kayak kurang pas itu kayak gitu. Itu feeling ya, itu main feeling sih menurut saya. Bagusnya gimana gitu. Ya, itu sih. Ini nanti kita kerasa ini desain ini kok kurang ya rasanya ya. Kurang apa ya? Kita nanti tahu setelah banyak jam terbang. Oh ini kok kurang ini kita bayang ini kasih ini bagus nih kayak. Untuk sebagai penutup gitu. Oh ya, aku aja yang bilang. Iya sudah. Ko Anton untuk promosi itu ya, tapi ini Instagram ya, jangan nomor telepon, nanti ditelepon pinjol susah nanti. Ya. Kontak Instagramnya aja Ko Anton, silakan di-share. Instagram bisa hubungi saya di Anliongto, cuma belum saya ganti itu. Oke, nanti aku masukkan di deskripsi juga deh. Aku bantu masukkan. Thank you Ko Anton atas insight-nya, atas pengalamannya, cerita begitu. Bagaimana ke pendengar, ke sobat Boci yang mau terjun ke desain, taulah medan pertempurannya, taulah harus kemananya begitu ya. Iya.
Oke, makasih ya Bobi sama Kokris sudah sudah diwawancarai dan Iya, sama-sama. semoga pengalaman saya bisa berguna buat teman-teman yang mau terjun di dunia desain.